Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan contoh soal kita tentang jumlahan konvolusi ya. Di video yang bagian pertama sudah kita bahas poin A, yakni menentukan output sistem jika diketahui Xn dan Hn-nya dengan rumus Yn sama dengan Xn konvolusi Hn. Kemudian untuk video ini kita akan membahas tentang bagaimana mencari output sistem dengan menggunakan rumus Hn konvolusi Xn. Jadi dibalik. Nah, kita langsung saja masuk ke penyelesaian. Ini sudah saya tulis rumusnya. Yn adalah hasil dari Hn konvolusi Xn, di mana rumusnya bisa dijabarkan sebagai jumlahan konvolusi yang seperti ini. Jadi sigma dari min tak hingga sampai tak hingga Hk Xn min K. Berarti dari sini kita butuh Hk, butuh Xn min K. Kita tuliskan Hk-nya dulu. Hk-nya, kalau kita lihat dari soal, berarti Hk-nya adalah 1 untuk K sama dengan 1, 2 untuk K sama dengan 2, dan 0 untuk K lainnya. Jadi menyesuaikan ini ya. Untuk XK-nya adalah, dilihat dari sini, bernilai 1 apabila K-nya 1, 0, min 1, 0 dan 1, dan bernilai 0 untuk K lainnya. Nah, sudah ada Hk-nya dan Xk-nya yang diperoleh dari soal tadi yang diketahui ya. Ini kita sisihkan dulu, kita fokus ke sini. Fungsinya sudah kita, fungsionalnya, representasi fungsional dari kedua sinyal sudah kita peroleh. Nah, sekarang kita bikin grafiknya untuk membantu pengerjaan. Hk-nya adalah bernilai 1 ketika K-nya 1, bernilai 2 ketika K-nya 2, dan 0 di titik-titik yang lainnya. Ini 4. Ya, gambarnya seperti ini. Untuk ini Hk, sedangkan Xk bernilai 1 apabila dia nilainya min 1, 0, dan 1. Gini kalau kita gambarkan. Lainnya ini min 2, min 3, min 2, min 0, 0, 2, 3. Ini adalah gambar dari Xk, grafik dari Xk. Nah, kita ingin memperoleh Xn min K, berarti kita lakukan pembalikan waktu dulu dari sinyal Xk. Nah, Xk ini bentuknya seperti ini. Dari min 1, 0, 1. Nilainya semuanya 1. Sehingga kalau kita balikkan waktunya sehingga diperoleh X min K, nanti hasil pembalikannya akan tetap sama. Karena bentuk awalnya demikian. Jadi bagian yang kiri pindah ke kanan, bagian yang kanan pindah ke kiri. Nah, karena bentuknya seperti ini, simetri terhadap sumbu vertikalnya, maka ketika dibalik hasilnya tetap seperti awal. Nah, ini adalah X min K. Sekarang kita lakukan pergeseran. Sama halnya seperti pada poin A pada video bagian pertama, Xn min K-nya kita evaluasi dengan nilai n yang berbeda-beda. Nah, kita tahu bahwa Hk-nya ini berada di nilai 1 dan 2 untuk K tidak sama dengan 0. Sehingga ini cukup kita
kita elaborasi di titik-titik yang kira-kira di pergeserannya yang hanya berpengaruh pada terjadi overlapping atau tidak antara XK dengan HK apabila XK-nya kita geser-geser. Kalau dari HK yang nilainya hanya di 1 dan 2 sini, yang tidak 0 maksud saya ya, maka ketika XK-nya ini bergeser ke kiri satu langkah saja ke kiri, berarti sudah tidak terjadi overlapping. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya gambarkan di sini. Ini ambil untuk nilai n sama dengan min 1, artinya pergeserannya ke arah kiri sebanyak 1. Berarti yang awalnya patokannya ini ya, maaf lupa. Patokannya yang ini kalau digeser ke kiri sebanyak 1, berarti yang batas paling kirinya pindah ke min 2. Berarti batas kirinya jadinya begini di sini. Yang lainnya 0. Nah, ini kan berarti X min K-nya bergeser ke kiri satu-satuan ya. Nah, ini kalau kita gambarkan HK-nya dalam satu bidang, HK-nya kalau kita gambarkan di sini, berarti kan di sini nilainya 1 ya. Kemudian di K sama dengan 2 nilainya 2. Kemudian di titik lain bernilai 0. Yang hijau ini maaf salah tulis, HK ya, ini H. Dari sini diperoleh YN-nya adalah hasil perkaliannya. Ini perkaliannya kan pada titik-titiknya 0 kali 0 0, 1 kali 0 0, 1 kali 0 0, 1 kali 0 0, 1 kali 0 0, 2 kali 0 0, 0 kali 0 0, dan semua yang lebih besar dari 3 dan lebih kecil dari min 3 juga 0, sehingga YN ini nilainya adalah 0. Kemudian selanjutnya untuk N sama dengan 0, berarti X min K-nya ini sebenarnya tidak mengalami pergeseran, tapi tetap kita tuliskan agar kita bisa mencari nilai dari YN ketika N-nya sama dengan 0. 0, 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3. Ini adalah K-nya. Bernilai 1, karena tetap ya, berarti begini, karena N-nya sama dengan 0, berarti kan tetap tidak mengalami pergeseran dari yang awalnya X min K ini tadi. Kemudian kita gambarkan hanya HK-nya. HK-nya begini. Yang ini 0 0 0 0 0. Ini adalah XN min K. Yang ini adalah HK. Kemudian kita kalikan. Kita kalikan YN sama dengan yang saling bertindihan, berhimpitan. Ini 0 kali 0, 0 kali 0, 1 kali 0 0, 1 kali 0 0, 1 kali 0 0, 1 kali 0 0, 2 kali 0 0. Ya, apakah ada yang salah? Ya benar insyaallah. Jadi kalau ada salah mohon diberitahukan ke saya ya. Jadi ini perkaliannya gimana tadi?
Oh iya, ini loh, saya salah di sini. Ini harusnya HK-nya itu kan kalau kita lihat dia bernilai 1 ketika K-nya 1 dan bernilai 2, nilainya 2. Nah, ini saya salah gambar. Ini harusnya HK-nya tadi pada saat 1 dia bernilai 1, ketika K-nya 2 dia bernilai 2. Nah, begini maksud saya. Ini salah letak. Kok malah saya geser ininya. Nah ya, semoga bisa dipahami. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Nah, gini ya. Ini acuannya HK tadi loh, yang awal tadi ya. Gini kan harusnya. Nah, kalau dari sini kita lihat perkaliannya. 0 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, 1 kali 0, 1 kali 0, 1 kali 1. Nah, ini ada nilai yang enggak 0. Kemudian ini 2 kali 0, 0, dan semuanya yang lainnya 0, berarti ini 1. Sekarang untuk N sama dengan 1. Untuk N sama dengan 1, berarti kalau digambarkan min 1, 0, 1, min 2, 1, 2, 3, 4, ini K. Xn min K ketika geser 1 langkah ke kanan, berarti jadi kan paling kiri di min 1, kalau geser 1 berarti dia pindah ke sini yang paling ujung kiri. Nah, yang lainnya 0. Dengan cara yang sama kayak tadi, kita tuliskan yang HK-nya. HK-nya tadi bernilai 1 dan 2, di sini yang lain 0. Dari sini kita peroleh nilai YN. Kita kalikan terus dijumlahkan, ini 0, 0. Ini 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. 2 kali 1, 2. 0, 0, 0, jadinya 3. Sekarang untuk N sama dengan 2, berarti geser kemana nih? Geser 2 langkah ke kanan, berarti pindah ke sana. Nah, gini ya, yang lain 0. Sekarang HK-nya di sini tetap karena HK-nya itu tidak mengalami pergeseran. Nah, yang lain 0. Ini adalah HK. Ini HK. Ini Xn min K ketika N sama dengan 2. YN-nya adalah ini lupa di sini 0. YN-nya adalah perkaliannya, jadi langkahnya sama semua. 0, 0, 0, 1 kali 1, 1, 2 kali 1, 2, yang lain 0, 0, 0, jadi 3 ya. Sekarang untuk N sama dengan 3, berarti geser ke kanan sebanyak 3. Jadi yang awalnya di sini geser lagi ke sini. 3, 4, 5. Saya tambahin 1 lagi. Ini 1. Yang lain 0. Kemudian kita plot HK-nya di sini dan di sini. Yang lain 0. Berarti YN-nya adalah 0, 0, 1 kali 0, 0, 2 kali 1, 2. Yang lain 0 semua ya. Jadi ini YN. Kemudian sekarang untuk N sama dengan 4. Untuk N sama dengan 4 berarti geser lagi ke kanan 1 langkah lagi, berarti jatuhnya di 3.
lain 0. Ini 1, ini 2. Ini adalah gambar dari xn min k untuk n sama dengan 4. Kemudian HK-nya kita plot. HK-nya itu di sini, di 1 dan 2. Yang lainnya 0. Hijau ini adalah HK. Kemudian dari sini kita tahu YN-nya adalah 0 kali 0, 0, 1 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, dan semuanya ini juga perkaliannya 0. Ya, hasilnya 0 semua. Nah, apakah kita perlu mengevaluasi yang ada di N sama dengan 5, pergeserannya di sana? Tidak perlu, karena di N sama dengan 4 saja, ini kita lihat bahwa nilai-nilai yang tidak sama dengan 0, jadi ini sudah tidak saling berhimpit, tidak ada lagi overlap di situ, sehingga tidak perlu lagi mengevaluasi N sama dengan 5 dan seterusnya, nggak perlu. Ini sudah ujung paling kanan, yang paling kanan yang mempunyai nilai tidak sama dengan 0. Jadi dari sini kita sudah bisa tarik kesimpulan bahwa YN-nya adalah berapa saja tadi nilainya yang tidak 0. Ini ada 2, 3, ada lagi tadi 1, yang ini 0. Berarti kita ambil dulu yang ini. Berarti 1 untuk N sama dengan 0, ya. YN bernilai 1 untuk N sama dengan 0. Kemudian ini kan 0 ya, nggak usah ditulis, nanti saja. Ini yang perlu kita tulis, bernilai 3 apabila N-nya 1 dan 2. Berarti ini bisa kita tulis di sini, bernilai 3 untuk N sama dengan 1 dan 2, terus bernilai 2 untuk N sama dengan 3, dan bernilai 0 untuk N yang lainnya. Jadi selain yang disebutkan ini, N sama dengan 3, N sama dengan 2, N sama dengan 1, dan N sama dengan 0, ini tadi semuanya bernilai 0. Kalau kita gambarkan grafiknya, ini adalah N, kemudian ini min 1, 0, 1, 2, 3, 4, bernilai 1 apabila 0, jadi di sini bernilai berapa nih, 3 apabila ini gini, bernilai 3 saat N-nya 1 dan 2, bernilai 2 apabila N-nya 3 dan yang lainnya adalah 0. Ini sudah cukup untuk mewakili. Ambil satu lagi boleh. Ini ya. Ini adalah hasil akhirnya dari YN atau output dari sistem linear time invariant yang disebutkan pada soal. Nah, untuk pendalaman materi kalian bisa coba latihan soal ini. Ada satu buah soal serupa dengan contoh soal yang sudah dibahas, dengan 2 cara juga ya kalian nyobanya, agar tahu gimana caranya pakai sifat komutatif, memanfaatkan sifat komutatif dalam jumlahan konvolusi. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.